Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsus sabi' fadlut tarawih. Hadis yang ketujuh tentang fadilah salat tarawih. Maksudnya salat tahajud berjamaah pada bulan Ramadan. Itu yang dimaksud tarawih. An Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Kita puasa Ramadan bersama Nabi. Falam yakum bina syai'an minasyahri. Beliau tidak tahajud bersama kami dalam bulan Ramadan, maksudnya tidak mengimami tarawih, tapi beliau salat sendiri. Hatta baqiya sab'un, sampai tersisa 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Faqama bina, lalu beliau itu mengimami kami salat tarawih. Hatta dhahaba thuluthul lail, sampai lenyap sepertiga malam yang pertama. Jadi kira-kira dari ba'da isya sampai jam 10. Dari jam 7 ya, 8, 9, 10, 3 jam. Dan ini hadis menunjukkan bahwasannya 7 hari terakhir dari bulan Ramadan ini sangat-sangat diharapkan ada Lailatul Qadar padanya, sebagaimana 10 hari terakhir juga diharapkan, tapi yang 7 ini lebih diharapkan lagi. Sehingga Nabi mengajak pada 7 hari terakhir ini untuk tahajud, untuk apa? Tarawih bersama. Falamma kanatis sadisa, lalu pada malam yang ke-6, lam yakum bina, beliau tidak tarawih bersama kami lagi. Yang dimaksud ke-6 ini adalah ke-6 dari hari terakhir. Jadi menghitungnya dari belakang. Hari pertama itu maksudnya adalah hari terakhir Ramadan. Hari kedua itu adalah hari sebelum terakhir Ramadan. Nah, di sini ke-6 adalah ke-6 dari yang akhir. Falamma kanatil khamisah, lalu pada hari yang kelima dari yang akhir, qama bina, beliau salat tarawih lagi bersama kami, hatta dhahaba syatrul lail, sampai lenyap separuh malam. Jadi sekitar jam 1 malam, dari ba'da isya sampai jam 1 malam. Subhanallah. Ini kalau kita bisa melakukan, alangkah bagusnya. Sekarang umat Islam paling tarawih hanya setengah jam. Nah, kalau kita bisa, kita tarawih di rumah kita, mengajak anak istri kita sampai jam 10. Ini sesuatu yang bagus. Kalau tidak bisa sampai jam 10 ya terserahlah berapa kuatnya. Sampai jam 9 sudah pada tidak berdaya ya sudah. Cukup sampai di situ, besok lagi dilanjutkan sampai jam 10. Ini betapa bagusnya seperti ini. Faqultu ya Rasulullah, lalu saya mengatakan, wahai Rasulullah, lau naffaltana qiyama hadhihi lailah, alangkah bagusnya kalau engkau tambahkan kepada kami tahajud pada malam hari ini. Jadi para sahabat sudah ditarwahi sampai jam 1, mereka masih semangat untuk tarwah lagi. Subhanallah, betapa semangatnya para sahabat dalam ibadah, itu karena mereka sangat iman sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita imannya mungkin belum masuk hati, sehingga kita tidak bisa semangat sebagaimana para sahabat, dan kita harus banyak istighfar dengan sebab seperti ini. Qala faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, innar rajul idza shalla ma'al imam, sesungguhnya seseorang apabila salat bersama imam, maksudnya salat tarawih, karena ini tadi hadisnya bicara tentang salat tarawih, hatta yang sharif, sampai selesainya imam, husiba lahu qiyamul lailah, ditulis atau dicatat baginya dihitung baginya salat semalam suntuk. Inilah fadilah salat tarawih berjamaah. Apabila kita mengikuti salat tarawih dari awal sampai akhir, tidak lari sebelum selesai, maka kita mendapatkan pahala seolah-olah salat tahajud semalam suntuk. Maka alhamdulillah, meskipun imamnya hanya salat tarawih setengah jam sebagaimana biasanya di Indonesia atau mungkin di tempat saya ya. Maka tetap saja fadilah ini tetap kita dapatkan apabila kita mengikuti salat tarawih dari awal sampai akhir, maka kita mendapatkan pahala salat malam semalam suntuk. Qala falamma kanatir rabi'ah, lalu pada malam yang keempat yang terakhir, lam yakum, beliau tidak tahajud lagi. Maksudnya tidak tahajud bersama-sama. Kalau tahajud tetap tahajud tapi di rumah sendiri. Falamma kanatis tsalitsah, lalu pada malam yang ketiga yang terakhir, jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nas. Beliau kumpulkan keluarganya, istri-istrinya dan seluruh para manusia, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama bina, lalu beliau mengimami kami lagi, hatta khashina, sehingga kami khawatir, ayyafutana, bahwasanya melewati kami al-falah, makan sahur. Jadi maksudnya Nabi tahajud sampai menjelang subuh, sehingga para sahabat khawatir tidak bisa sahur karena sudah nabrak atau sudah masuk pada waktu subuh. Jadi beliau sholat tarawih mungkin sampai jam 3 atau sampai jam setengah 4 nih, sehingga para sahabat pun khawatir bahwasanya mereka tidak sempat untuk melakukan sahur. Inilah sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya. Beliau hanya melakukan 3 kali seumur hidupnya, nggak pernah melakukan selain 3 kali ini. Ya.
Sehingga salat tarawih yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini tidak seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tidak salat tarawih berjamaah. Beliau salat tahajud sendiri. Para sahabat pun juga begitu, salat tahajud sendiri. Kecuali 3 kali ini ya. Pada malam yang ke-23, kemudian ke-25 dan ke-27 nih. Malam 23, malam 25, malam 27. Ini malam-malam ganjil nih. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan tarawih kecuali pada 3 malam ini saja? Para ulama mengatakan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir bahwasanya tarawih nanti akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah di masa Sayyidina Umar, ketika beliau melihat di masjid itu banyak jamaah tarawih ya, di sini ada jamaah kecil 5 orang misalnya, di sana ada jamaah lagi 10 orang, di sana ada jamaah lagi 3 orang. Jadi tarawih sangat banyak, berpencar-pencar tetapi dalam jamaah-jamaah kecil. Maka akhirnya Sayyidina Umar mengatakan alangkah bagusnya kalau jamaah-jamaah ini saya kumpulkan jadi satu. Akhirnya Sayyidina Umar suruh para sahabat dan para tabi'in untuk sholat jamaah tarawih dengan satu imam, diimami oleh sahabat Nabi yang paling qari, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Tapi Ubay bin Ka'ab biasanya sholat tarawih hanya dari malam pertama sampai malam 20 Ramadan. Setelah itu 10 hari terakhir beliau pulang ke rumah, tidak mau mengimami lagi. Beliau pengennya tahajud sendiri di rumahnya, dan itu sekaligus tampaknya menunjukkan bahwa memang lebih afdal salat tarawih sendiri-sendiri di rumah. Baik, sebelum kita lanjutkan hadis ini, saya ingin menjelaskan tentang perselisihan pendapat para ulama masalah mana yang lebih utama, salat tarawih berjamaah ataukah salat tarawih di rumah, yaitu sendiri-sendiri di rumah. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal ditanya masalah ini, maka beliau mengatakan saya lebih menyukai tarawih berjamaah di masjid, karena itu adalah merupakan sunnah kaum muslimin, dilakukan sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam bentuk kecil tadi ya, 3 hari saja. Kemudian di masa Sayyidina Umar dan juga masa Sayyidina Ali dan seterusnya sampai hari ini. Pendapat yang lain mengatakan bahwa lebih afdal salat sendiri-sendiri di rumah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Paling afdalnya salat adalah salat seseorang di rumahnya sendiri kecuali salat wajib. Maka salat wajib berjamaah di masjid. Salat tarawih tidak wajib. Nah, maka hadis ini mencakup salat tarawih juga. Apalagi hadis ini disabdakan oleh Nabi ketika beliau menyuruh orang-orang salat tarawih di rumah masing-masing, karena mereka sudah kumpul di masjid untuk menunggu diimami tarawih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu bahwa mereka menunggu di masjid, tapi beliau tidak keluar dari rumahnya. Beliau tetap tahajud di dalam rumah. Kemudian pada waktu subuh selesai salat, beliau kemudian berceramah, mengkhutbahi mereka. Mereka disuruh untuk tarawih di rumah masing-masing. Nah, sehingga di sini dalilnya juga kuat. Pendapat yang ketiga, pendapat tengah-tengah, dan saya paling suka pendapat yang tengah-tengah. Ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa manusia dibagi 2 ya. Kalau dia itu adalah seorang qari, punya hafalan Quran, maka lebih bagusnya dia salat tarawih di rumah sendiri. Kalau dia tidak punya hafalan, maka dia ikut bersama kaum muslimin. Nah, ini sesuatu yang bagus pendapat ini ya. Karena kalau orang awam yang mereka tidak punya hafalan Quran, mereka salat tarawih di rumah mungkin malah tidak melakukan apa-apa atau hanya 2 rakaat saja. Tapi kalau di masjid dia terpaksa salat sampai setengah jam. Tapi bagi orang yang punya hafalan Quran, Anda misalnya punya hafalan 3 juz 27, 28, 29, 30, maka Anda bisa ulang-ulangi ini dalam setiap malam Ramadan. Satu malam 1 juz 28, besok lagi juz 29, besok lagi juz 30. Satu malam membaca 1 juz, ini jauh lebih banyak pahalanya daripada sholat tarawih yang sendiri, yang berjamaah di masjid, karena hanya setengah jam dengan surat-surat yang pendek dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas biasanya. Baik, kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa malam 27 ini adalah malam yang paling diharapkan ada Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di sini
kanati tsalitsah, ketika malam yang ketiga terakhir, maksudnya malam 27, beliau kumpulkan istrinya, keluarganya, istrinya dan seluruh manusia. Nah, ini isyarat bahwa ini adalah apa? Lailatul Qadar. Baik, kita lanjutkan. Qultu wa mal falah? Saya bertanya, apa yang Anda maksud dengan kata-kata falah? Qala as-suhur, makan sahur. Thumma lam yakum baqiyata syahr. Kemudian Nabi tidak tahajud bersama kami lagi pada sisa bulan tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi nama lain dari sahur adalah apa? Al-falah, keberuntungan. Wallahu alam kenapa disebut keberuntungan? Mungkin karena fadilahnya yang sangat besar pada sahur ini, yaitu Allah memberikan salawat dan malaikat memberikan salawat kepada orang-orang yang sahur.